Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Tanah lelang besar turun menjadi keheningan yang tidak biasa setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Sejumlah mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka di kursi VIP. Semua orang tahu bahwa itu memberikan nilai yang sangat besar dari selaiva transformasi tubuh Bodhisattva ini, adalah hal yang tidak mungkin bagi orang biasa untuk mendapatkannya. Mereka yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mendapatkannya adalah para ahli dan faksi kuno yang hadir di kursi VIP. Kursi VIP itu sangat sunyi. Bahkan faksi besar itu, yang siap menciptakan masalah sebelumnya, tidak membuka mulut mereka dengan panik. Sebaliknya, tubuh mereka bersandar lembut di sandaran kursi mereka saat jari-jari mereka mengetuk lengan kursi dengan lembut. Mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Hahaha, ini adalah aku yang sudah tua yang tidak membuat diri aku jelas. Mo Tianxing juga dikejutkan oleh keheningan yang tidak biasa ini. Segera, dia tampaknya telah pulih ketika dia dengan lembut tertawa dan berkata, karena ini tubuh Bodhisattva transformasi selaiva menjadi terlalu berharga, metode pelelangan juga akan agak berbeda. Selanjutnya, aku ingin mengundang teman-teman yang tertarik untuk memasuki tahap lelang saja dan mengambil barang yang ingin mereka gunakan sebagai imbalan bagi aku yang lama untuk melihatnya. Setelah itu, aku yang lama akan menyelesaikan transaksi ini dengan orang yang telah mengambil item dengan nilai terbesar. Cukup sejumlah orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Mo Tianxing. Banyak orang segera menjadi tidak senang. Meskipun tidak senang, mereka jelas bahwa itu nilai yang diberikan dari selaiva transformasi tubuh Bodhisattva ini. Barang-barang yang akan diambil oleh faksi besar ini untuk ditukar dengan itu juga akan sangat berharga. Seperti kata pepatah, uang tidak dapat diungkapkan kepada siapapun. Titik ini adalah sesuatu yang bahkan rakyat jelata tahu, apalagi faksi besar dan ahli yang mengguncang daerah Black Corner. Xiao Yan juga dikejutkan oleh peraturan ini. Namun, dia pulih dengan cepat dan mengangguk. Dengan cara ini, dia akan bisa menyelamatkan beberapa masalah. Lagi pula, jika benda yang diambil orang itu sangat berharga sehingga orang-orang di samping mereka mulai mengidaminya, itu mungkin berakhir dengan menarik cukup banyak masalah yang tidak perlu. Orang-orang yang memiliki pemikiran serupa Xiao Yan, mengungkapkan ekspresi yang lebih santai di wajah mereka. Mereka mengangguk setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Mo Tianxing melirik ke atmosfer yang sedikit santai. Hanya kemudian dia tersenyum samar. Tangannya tiba-tiba bergerak dan lingkaran cahaya di sekitar tahap lelang tiba-tiba menjadi lebih padat. Dengan peningkatan kerapatan warna, situasi di dalam panggung menjadi semakin blurrier. Pada akhirnya, seseorang tidak bisa melihat apapun di atas panggung. Tawa Mo Tianxing yang keras dan jelas ditransmisikan karena tahap lelang sedang ditutupi oleh pilar cahaya yang padat. Semua orang, aku pikir kamu harus bisa tenang sekarang, kan? Dalam hal ini, silakan mulai penawaran. Namun, semua orang harus mengikuti aturan. Cukup untuk masuk sendirian. Jangan masuk dalam kelompok. Tentu saja, aku pikir semua orang tidak perlu khawatir bahwa itu aku yang lama akan mengacau di depan semua orang. Cukup banyak orang tersenyum samar ketika mereka mendengar kata-kata Mo Tianxing ini. Jika Black Emperor Sekte berani mengacau di tempat semacam ini, kemungkinan mereka tidak ingin terus berkutat di Black Corner Region. Beberapa faksi duduk memiliki latar belakang yang tidak lebih lemah dari Black Emperor Sekte. Jika yang terakhir itu mengganggu mereka, Black Emperor Sekte hanya bisa berakhir dihancurkan jika semuanya membentuk aliansi. Seorang pria parubaya di kursi VIP memimpin untuk berdiri tidak lama setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Wajahnya dipenuhi panas api saat tubuhnya bergerak dan bergegas ke depan. Akhirnya, dia masuk ke pilar cahaya. Xiao Yan, yang berada di bawah jubah hitam, tidak bisa menahan bermain dengan cincin penyimpanan di jarinya saat dia melihat pria setengah baya itu menghilang ke dalam pilar cahaya.
Dia telah menghabiskan semua usahanya untuk mempersiapkan ini tubuh Sylva transformasi Bodhisattva. Namun, dia tidak tahu apakah kekayaannya akan dapat memperolehnya dari tangan banyak ahli yang sudah jelas siap. Mengapa aku tidak pergi nanti? Dokter peri kecil di sampingnya tiba-tiba berbisik ke Xiaoyan. Dia merajut alisnya sambil menatap pilar cahaya yang padat. Tidak apa-apa, Black Emperor Sekte tidak memiliki keberanian untuk main-main di sini. Apalagi, mengingat kekuatanku, bahkan jika Mo Tianxing menyerang secara pribadi, dia akan kesulitan membuatku tetap tanpa mengungkapkan beberapa kemampuan. Xiaoyan samar-samar tersenyum. Dia secara alami tahu apa dokter peri kecil itu menikmatinya. Namun, selama Mo Tianxing itu agak rasional, dia tidak akan melakukan tindakan bodoh di depan begitu banyak orang. The Little Fiery Doctor hanya bisa mengangguk ketika dia melihat ketekunan Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, dalam hal ini, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, kamu harus ingat bahwa itu aku akan memaksa masuk jika kamu tidak keluar dalam 5 menit. Xiaoyan terkejut sebelum dia segera tersenyum dan mengangguk. Sekitar 3 menit kemudian, pria parubaya besar itu berjalan keluar dari pilar di depan banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya dalam pelelangan. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya dan kembali ke tempat duduknya dengan wajah pahit. Dari kelihatannya, item yang dia keluarkan tidak disetujui oleh Mo Tianxing. Orang-orang di kursi VIP yang merasakan ketidakpastian di hati mereka akhirnya membiarkannya pergi setelah melihat orang pertama berhasil keluar. Selanjutnya, seorang pria tua berpakaian kuning, dengan ekspresi bayangan dengan cepat berdiri dan bergegas ke pilar cahaya. Sisa dari lelang itu luar biasa halus setelah awal yang bergelombang. Orang-orang berulang kali memasuki pilar cahaya satu demi satu. Namun, kebanyakan orang akhirnya keluar dengan ekspresi yang agak suram. Sepertinya barang-barang mereka juga gagal memuaskan Mo Tianxing. Tentu saja, ini tidak berlaku untuk semua orang. Ada sejumlah kecil orang yang berjalan keluar dengan senyum di wajah mereka. Sepertinya mereka memiliki banyak kepercayaan pada hal-hal yang telah mereka keluarkan. Xiaoyan tidak terburu-buru memasuki pilar cahaya. Sebaliknya, dia diam-diam duduk di kursinya, dan menyaksikan perkembangan acara. Orang tua berambut abu-abu berhidung elang, yang telah membeli Dark Shadow Skill sebelumnya, perlahan-lahan berdiri sementara Xiaoyan diam-diam menunggu. Hati Xiaoyan sedikit bergetar ketika dia melihat pria tua itu bertindak. Yang terakhir adalah salah satu dari sedikit orang di tempat lelang yang dia tidak bisa lihat. Oleh karena itu, hatinya secara otomatis mengklasifikasikannya di antara pesaing terbesarnya. Pria tua berambut abu-abu berhidung ini sepertinya memiliki reputasi di antara generasi yang lebih tua dari daerah Black Corner. Oleh karena itu, ekspresi dari orang-orang dari Demon Flames Valley, First Elder Sukian dan yang lainnya, yang belum melangkah maju, sedikit berubah saat yang pertama berdiri. Tatapan mereka dengan cepat ditembak. Orang tua berhidung elang itu tidak peduli dengan tatapan di sekitarnya. Tubuhnya bergetar dan dia menghilang dari tempat dengan cara seperti hantu. Kecepatan ini menyebabkan mata Xiaoyan menyusut. Pada saat ini, dia yakin bahwa itu lelaki tua ini, yang auranya berbeda dari Douzong yang biasa, jelas adalah seorang elit Douzong. The Black Corner Region memang tempat di mana naga dan harimau bersembunyi. Aku tidak pernah mendengar tentang orang ini di masa lalu. Tidak disangka kekuatannya sebesar ini. Wajah Xiaoyan menjadi serius di bawah jubah hitam sementara dia bergumam di dalam hatinya. Ruang di mana lelaki tua berhidung elang itu menghilang dari mengguncang sedikit seperti pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Orang bisa melihat bahwa itu tubuhnya memantul dan muncul sekali lagi. Wajahnya berisi senyuman samar. Dari kelihatannya, sepertinya dia sangat percaya dengan harga penawarannya. Setelah melintas dan kembali, lelaki tua berhidung elang itu terus mengabaikan tatapan sekitarnya saat dia kembali ke tempat duduknya. Setelah itu, dia menutup matanya untuk memulihkan diri. Cukup banyak orang mengerutkan kening ketika melihat gerakannya yang santai. Elder pertama Fang Yan dari Demon Flames Valley akhirnya berdiri setelah orang tua berhidung elang misterius ini.
Wajahnya membawa senyum saat dia perlahan berjalan keluar sesaat setelah memasuki pilar cahaya. Dari kelihatannya, dia sepertinya juga membawa harta yang sesungguhnya. Xiao Yan belajar Fang Yan dengan ekspresi acuh tak acuh saat yang terakhir kembali ke tempat duduknya. Dia baru saja akan berdiri ketika dia melihat Xiao Li, jarak yang cukup dekat, berdiri di hadapannya. Setelah itu, tubuh yang terakhir bergerak dan dia bergegas ke pilar cahaya. Xiao Yan segera tertegun setelah melihat adegan ini. Tujuan dari gerbang Xiao kali ini adalah juga tubuh Sleifa transformasi Bodhisattva. Namun, mengingat fondasi gerbang Xiao, bagaimana bisa mengeluarkan sesuatu yang dapat menarik perhatian Mo Tianxing? Mata Xiao Yan tiba-tiba melirik First Elder Suqian saat keraguan ini melintas di hatinya. Dia segera mengangguk, setelah tiba-tiba mengerti. Xiao Li keluar setelah memasuki pilar cahaya selama 3 hingga 4 menit. Penampilannya tidak mengungkapkan ekspresi pahit atau terlalu banyak senyum. Tampaknya Black Emperor Sekte tidak mengevaluasi hal yang mereka keluarkan sangat tinggi. Xiao Yan perlahan berdiri, pikiran ini melintas di dalam hatinya. Menjadi target yang selalu diperhatikan, tindakan Xiao Yan secara alami menarik banyak tatapan yang mengandung berbagai ekspresi. Tatapan ini secara alami bukan sesuatu yang membuat Xiao Yan terganggu. Tubuhnya bergerak dan dia dengan lembut melayang di udara sebelum mendarat di pilar cahaya. Cahaya intens ketika tubuh Xiao Yan memasuki pilar cahaya menyebabkan matanya menyipit sebelum dia membukanya dengan hati-hati sesaat kemudian. Dia kebetulan melihat Mo Tianxing tersenyum di panggung lelang. Ada seorang pria tua berwajah merah di belakang yang terakhir. Dia Qisan, yang Xiao Yan memiliki beberapa konflik dengan. Hahaha, Tuan Yan Xiao. Aku yang lama akhirnya menunggumu melangkah maju. Mo Tianxing tersenyum ketika dia berbicara. Dia belajar Xiao Yan. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat yang terakhir tidak berbeda dari yang digunakan untuk melihat kambing gemuk besar. Xiao Yan diam-diam dan dingin tertawa di mata Mo Tianxing. Tatapannya segera beralih ke kotak kristal di samping tanpa menarik perhatian. Kejutan berkelip di matanya ketika dia melihat cairan tebal di dalamnya. Tampaknya memiliki kekuatan hidup sendiri. Dia bergumam, apakah ini Sleifa transformasi tubuh Bodhisattva? Hahaha, ini adalah Sleifa transformasi tubuh Bodhisattva. My Black Emperor Sekte tidak berani membuat tiruan dari benda ini. Mo Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia segera tertawa, boleh aku tahu apa yang Tuan Yan Xiao ingin gunakan untuk menukar Sleifa transformasi tubuh Bodhisattva ini? Xiao Yan menarik tatapannya. Dia merenung sejenak di bawah tatapan panas Mo Tianxing yang agak berapi-api. Dengan jentikan jarinya, botol giok putih muncul di tangannya. Ada pil obat mata naga berukuran besar yang sebagian terlihat di botol batu giok. Ini adalah pil obat kelas 6 tingkat atas, Zong Breaking Pill. Aku pikir pemimpin Sekte Mo telah mendengarnya. Aku tidak akan mengatakan apapun tentang efeknya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan botol batu giok perlahan terbang menuju Mo Tianxing sementara Xiao Yan berbicara. Zong Breaking Pill. Mo Tianxing dan Qisan di belakangnya gemetar ketika mendengar nama ini. Sukacita yang sulit disembunyikan segera muncul di mata mereka. Pil Zong melanggar. Mo Tianxing tidak asing dengan pil obat yang bisa dianggap terkenal ini. Qisan di belakangnya juga tidak asing baginya. Efek dari pil obat ini juga memiliki daya tarik yang sangat besar bagi mereka. Saat ini, Black Emperor Sekte hanya memiliki satu elit Douzong, Mo Tianxing. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Black Emperor Sekte bisa berdiri di dalam kawasan Black Corner tanpa runtuh. Oleh karena itu, orang bisa tahu efek jera seperti apa yang dimiliki seorang elit Douzong di wilayah ini. The Black Emperor Sekte telah berpikir untuk merawat elit kedua Douzong selama tahun-tahun ini untuk bertindak sebagai penerus Mo Tianxing. Orang yang memiliki kesempatan terbesar untuk mencapai kelas ini adalah Alami Yaya, yang telah menunjukkan bakat pelatihan luar biasa sejak dia muda. The Black Emperor Sekte telah menggunakan jumlah obat spiritual yang tak terhitung pada yang terakhir selama bertahun-tahun ini. Hanya melalui penggunaan obat spiritual mereka yang liberal,
mereka berhasil membiarkan Moya menjadi ahli Do Huang sebelum dia berumur 30 tahun. Namun, hanya mengandalkan akumulasi pil obat bukanlah sesuatu yang bisa dengan sukses menata seorang elit Douzong. Titik ini adalah sesuatu yang Mo Tianxing, yang merupakan seorang elit Douzong, jelas menyadari. Ada celah besar antara Do Huang dan Douzong. Mencoba untuk berhasil melakukan terobosan sangat sulit, jujur berbicara. Bahkan dengan bakat pelatihan Moya, Mo Tianxing tidak memiliki banyak harapan di bekas pengisian ke dalam kelas Douzong. Jika ini mudah untuk maju ke kelas Douzong, daerah Black Corner yang sangat besar tidak akan memiliki beberapa individu yang langka seperti bulu Phoenix dan tanduk unicorn. Meskipun Mo Tianxing tidak memiliki banyak harapan, dia juga tidak pernah menyerah. Setelah semua, Black Emperor Sekte sudah menghabiskan cukup banyak pada Moya. Tidak mungkin bagi mereka untuk berhenti sekarang. Yang bisa mereka lakukan adalah keluar semua. Selama Moya mampu menjadi elit Douzong, kekuatan Sekte Kaisar Hitam akan melambung. Mereka mungkin tidak bisa menyatukan Black Corner Region, tetapi dengan mengandalkan kekuatan dua elit Douzongs dan fondasi Black Emperor Sekte, mereka setidaknya akan mampu menjadi eksistensi yang sangat kuat yang bisa menggulung atas faksi lain dalam kawasan Black Corner. Posisi itu jauh dari apa yang mereka bisa bandingkan dengan. Tentu saja, prasyarat dari semua ini adalah keberhasilan Moya yang berhasil lolos ke kelas Douzong. Namun, itu jelas tugas yang sangat sulit bagi Moya untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos ke kelas Douzong. Oleh karena itu, Mo Tianxing perlu menemukan beberapa pil obat yang dapat meningkatkan kemungkinan hal ini terjadi. Pada saat ini, Zong Breaking Pill yang telah diambil Xiao Yan secara tidak sengaja menekan pada titik terlembut di dalam hati mereka. Kegembiraan di mata Mo Tianxing berlanjut sesaat sebelum akhirnya menghilang. Dia dengan hati-hati mengambil botol giok yang dilepaskan Xiao Yan. Setelah itu, dia menyerahkannya ke Qi San di belakangnya. Yang terakhir mengerti niat pembentuk saat dia dengan cepat menerimanya. Setelah itu, dia melirik pil obat mata naga di dalam botol. Dia menuangkannya ke tangannya dan dengan hati-hati mempelajarinya hanya untuk menghela nafas dan menganggukkan kepalanya beberapa saat kemudian. Dia mengangkat kepalanya. Tatapannya agak rumit saat dia melihat Xiao Yan sementara dia berkata dengan suara yang dalam, "Pemimpin sekte, ini memang Zong Breaking Pill." Selain itu, kualitasnya cukup tinggi dan efek obat sangat terjaga dengan baik. Senyum di wajah Mo Tianxing melebar setelah mendengar verifikasi Qi San. Dengan senyuman, dia mengangguk dan berkata pada Xiao Yan, pil obat yang diperintahkan Yan Xiao sedang diproses kembali seharusnya menjadi barang ini, kan? Xiao Yan sedikit mengangguk. Tatapannya samar-samar menyapu dua orang sebelum tertawa. Boleh aku tahu pemimpin sekte mana yang mau pikirkan tentang pil Zong ini? Tidak buruk. Pil Zong melanggar ini memang pil obat yang dibutuhkan Black Emperor Sekte aku. Mo Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia segera mengingat sesuatu dan mengerutkan kening. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, tersenyum dan berbicara dengan Xiao Yan. Sejak Tuan Yan Xiao telah mengeluarkan barang yang ingin dia gunakan untuk pertukaran, harap kembali ke tempat duduk kamu dan tunggu. Setelah beberapa sesepuh dalam sekte dan aku berdiskusi, Selaiva transformasi tubuh Bodhisattva dalam lelang ini akan memiliki pemilik baru. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Dia dengan lembut meraih botol giok dan tangannya segera menarik ke lengan bajunya. Sebuah lapisan samar doki diam-diam melonjak keluar sebelum membungkus botol giok. Satu bisa menyalahkan Xiao Yan karena ini hati-hati. Setelah semua, hatinya mengerti hanya jenis tempat dia milik serta siapa orang-orang di depannya itu. Jika seseorang tidak berhati-hati ketika berhadapan dengan mereka, ada kemungkinan bahwa itu seseorang bahkan tidak akan tahu bagaimana seseorang meninggal. Xiao Yan menyimpan botol batu giok sebelum menangkupkan tangannya ke arah Mo Tianxing. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan keluar dari lingkaran cahaya. Senyum di wajah Mo Tianxing berubah setelah mengirim Xiao Yan keluar dari pilar cahaya. Dia merajut alisnya erat-erat dan tampaknya telah turun ke dalam semacam keadaan bermasalah. Elder Qi,
Saat ini ada 3 hal yang menarik bagi kita. Salah satunya adalah pil obat tingkat 7, Life Returning Pill yang telah lama diambil oleh Old Ying San. Yang kedua adalah metode penggabungan spiritual yang telah dikeluarkan oleh Demon Flames Valley. Yang ketiga adalah Zong Breaking Pill milik Qian Xiao. Menurut kamu, mana yang paling cocok untuk kami? Mo Tianxing berpikir dalam-dalam sesaat sebelum perlahan-lahan meletakkan tangannya di belakangnya. Dia bertanya kepada Qisan sebuah pertanyaan dengan cemberut. Qisan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera merajut alisnya sedikit dan menyuarakan pikirannya, The Life Returning Pill adalah pil obat tingkat 7. Itu memang menghancurkan 2 barang lainnya dalam hal tingkatannya. Pil obat ini mampu menyelamatkan hidup 1 orang. Dengan itu, seseorang dapat hidup selama seseorang tidak dipotong kepalanya atau jantungnya dihancurkan oleh orang lain. Jika pemimpin sekte memilikinya, itu akan setara dengan kamu memiliki 2 kehidupan. Ini sangat penting. Kamu adalah orang yang paling penting dalam sekte Kaisar Hitam. Selama kamu berada di sekitar, posisi sekte Kaisar Hitam akan dipertahankan untuk waktu yang lama. Sementara untuk metode penggabungan spiritual yang ditawarkan oleh Demon Flames Valley, ini memang unik. Namun, metode Qi semacam ini yang dengan paksa menelan roh jelas memiliki cukup banyak kekurangan. Mungkin itu bisa memperkuat kekuatan seseorang dalam jangka pendek, tetapi ada kemungkinan bahwa itu menghasilkan sekuela yang hebat. Benda ini hanya bisa dikatakan sebagai sesuatu dengan daya tarik dan bahaya. Jika Black Emperor Sekte menderita bencana besar, pemimpin sekte mungkin bisa menggunakan metode ini untuk membalikkan keadaan. Namun, itu tidak banyak berguna dalam keadaan normal. Pil Zong melanggar dari Yan Xiao mungkin hanya pil obat tingkat 6, tetapi mampu meningkatkan peluang keberhasilan dalam kemajuan kelas Dousong. Jujur saja, bahkan jika pil ini diberikan kepada pemimpin sekte junior, kemungkinan peluangnya untuk berhasil masih sangat rendah. Setelah ia gagal, pil obat akan dianggap telah dibuang. Saliva transformasi tubuh bodhisattva ini akan diberikan kepada seseorang tanpa imbalan. Tentu saja, jika dia berhasil, secara alami akan ada manfaat tanpa henti untuk Black Emperor sekte kami. Oleh karena itu, ini adalah pertaruhan. Mo Tianxing mengangguk sedikit ketika dia mendengar analisis Qisan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang. Sebuah pertarungan muncul sebentar di wajahnya sebelum dia dengan keras mengepalkan tinjunya. Dia berkata dengan suara yang dalam hal ini, kami akan memilih itu. Qisan tidak menambahkan apapun setelah Mo Tianxing mengambil keputusan. Dia mengangguk sedikit sebelum mengambil beberapa langkah mundur. Xiao Yan berjalan keluar dari pilar cahaya. Karena dia dibungkus jubah hitam, tidak ada yang bisa melihat ekspresi yang dia kenakan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menatapnya saat dia perlahan berjalan kembali ke tempat duduknya dan diam-diam duduk. Masih ada beberapa orang lain yang memasuki pilar cahaya setelah Xiao Yan keluar. Namun, sebagian besar orang telah masuk dengan kegembiraan, tetapi telah keluar terlihat depresi. Jelas, standar tinggi dari Black Emperor Sekte telah melampaui harapan banyak orang. Bagaimana itu? Dokter peri kecil itu terdiam sesaat ketika dia melihat orang-orang melewati pilar cahaya. Baru kemudian dia membelah bibir merahnya untuk bertanya dengan lembut. Xiao Yan merajut alisnya di bawah jubah hitam. Dia dengan lembut menghela nafas sebelum berkata, ini tidak sebaik yang diharapkan. Aku telah meremehkan derajat hasrat beberapa orang untuk saliva transformasi tubuh bodhisattva ini. Meskipun Mo Tianxing sangat terkejut ketika Xiao Yan telah mengeluarkan pil Zong Breaking sebelumnya, Xiao Yan telah dengan jelas melihat keraguan dan pergumulan di dalam matanya sebelum yang terakhir memulihkan ketenangannya. Jelas, item yang menarik Mo Tianxing telah muncul di hadapannya. Selain itu, dia masih merasa ragu setelah Xiao Yan mengeluarkan pil Zong. Dari ini, orang bisa melihat bahwa itu hal yang dia minati mungkin memiliki nilai yang tidak lebih rendah dari Zong Breaking Pill. Dengan cara ini, kepercayaan diri dalam hati Xiao Yan telah signifikani berkurang. Mata ungu keabu-abuan The Little Fairy Doctor berkedip beberapa kali setelah mendengar sensor Xiao Yan.
Tangan lembutnya dengan lembut menepuk tangan Xiaoyan dengan sikap yang menghibur saat dia berkata dengan suara lembut, tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika kita benar-benar gagal memenangkan tawaran untuk selaifat tubuh transformasi Bodhisattva, itu bukan seolah-olah kita tidak akan memiliki kesempatan. Sebenarnya, cukup banyak orang yang hadir memiliki niat yang sama. Xiaoyan tercengang ketika mendengar ini. Dia segera tersenyum dan kilatan dingin muncul di mata hitam gelapnya. Dia akan mendapatkan selaifat transformasi tubuh Bodhisattva ini dengan segala cara. Jika dia tidak bisa mendapatkannya dengan cara yang tepat, dia hanya bisa menggunakan satu taktik terakhir. Sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan, pilar cahaya pada tahap lelang tiba-tiba mulai pucat. Situasi di dalamnya terlihat oleh mata semua orang. Hihihi, semua orang, setelah seleksi sebelumnya, Black Emperor Sekte aku memiliki jawaban akhir kami. Mata Mo Tianxing menyapu sekelilingnya saat dia berbicara dengan senyum. Lahan lelang segera menjadi tenang setelah mendengar kata-katanya. Semua tatapan membawa keingintahuan dan kecemasan saat mereka mengunci ke Mo Tianxing. Mo Tianxing tertawa di depan tatapan semua orang. Setelah diskusi antara sesepuh sekte dan diriku yang lama, pemenang terakhir dari lelang ini adalah, dia sengaja berhenti sejenak ketika kata-katanya mencapai titik ini. Dia menunggu sampai cukup banyak orang hanya menatapnya sebelum jarinya tiba-tiba diangkat. Itu menunjuk ke tempat tertentu di kursi VIP. Old Yingsan. Suasana di tempat lelang segera menjadi membosankan setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Cukup banyak orang di kursi VIP perlahan mengangkat senyum gelap dan dingin ke sudut bibir mereka. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.